Perkenalkan, nama saya Guardian Simon Siaan dengan NIM 240306072 dari kelas PT INC. Pada kali ini saya akan menggambarkan saluran reproduksi unggas betina dan juga proses pembentukan telur yang ada di dalamnya. Oke, di sini saya sudah selesai menggambarnya. Jadi yang pertama ada ovarium. Ini ovarium, disebut juga indung telur. Ovarium ini sebagai tempat memproduksi, menyimpan dan juga mematangkan sel telur atau yolk. Pada unggas dewasa, cuma bagian kiri yang berkembang dan berfungsi normal. Fungsi utamanya ada sintesis komponen kuning telur, perkembangan folikel dan juga ovulasi. Nama proses yang terjadi di sini itu folikulogenesis atau perkembangan dan juga pematangan folikel, serta fitologenesis atau proses deposisi telur yang disintetis di hati menuju ke folikel. Mekanisme dan proses pembentukannya itu hati ayam memproduksi protein dan lemak dipicu oleh hormon estrogen. Komponen ini dibawa oleh darah menuju ovarium untuk mengisi folikel-folikel kecil. Folikel itu akan membesarkan secara hierarkis dari kecil hingga paling matang, disebut juga F1, F2, F3 dan seterusnya. Setelah matang, hormon LH atau luteinizing hormone memicu robeknya membran folikel pada bagian yang tidak memiliki pembuluh darah, disebut stigma. Proses pelepasan kuning telur matang disebut juga ovulasi. Pada ovarium ini, lama proses penimbunan kuning telur sampai sempurna itu sekitar 7-10 hari. Masuk yang kedua, itu ada infundibulum atau funnels. Infundibulum ini bagian paling atas dari saluran oviduct. Itu melebar menyerupai corong ini. Fungsi utama itu menangkap kuning telur atau yolk yang baru jatuh dari ovarium. Itu nama proses yang terjadi di sini ada fertilisasi. Itu kalau ada perkawinan. Dan juga inisiasi pembentukan struktur pendukung awal telur. Mekanisme yang terjadi itu bagian mulutnya ini
itu individu disebut juga ostium, bergerak aktif mendekati ovarium saat ovulasi untuk menangkap kuning telur agar tidak jatuh ke rongga perut. Di dalam individuum ini, lapisan tipis mukus disekresikan untuk membungkus kuning telur. Jika ayam dikawinkan, sperma itu tersimpan dalam reproduksi akan berenang ke individuum dan juga membuahi sel telur di bagian germinal disk atau bintik embrio. Selain itu, di bagian leher individuum ini ada serat-serat halus. Lama waktu proses terjadi di sini ada 15 sampai 30 menit. 3 ada magnum. Ini segmen oviduk paling tebal, juga paling banyak lipatan dan juga kelenjar tubularnya. Fungsi utama itu menyekresikan mayoritas protein putih telur atau albumen. Nama proses yang terjadi ini ada albumenogenesis, itu pembentukan dan sekresi putih telur. Mekanisme yang terjadi itu ada pembentukan regangan mekanis saat kuning telur itu melewati magnum. Itu memicu kelenjar mukosa untuk melepaskan protein albumen dalam jumlah besar. Protein yang disekresikan itu ada ovalbumin, konalbumin, ovalbucoid atau lisozim, dan juga alfidin. Akibat gerakan berputar itu atau rotasi itu, telur saat melewati saluran ini, serat kolasover terbentuk dalam individuum akan terpuntir kalaza itu untuk menjaga posisi telur di tengah. Untuk lama waktunya sendiri ada 2 sampai 3 jam. 4 ada isthmus. Isthmus ini adalah bagian oviduk yang menyempit dia dan juga memiliki dinding itu untuk mendorong sel telurnya nanti. Fungsi utama itu ada membentuk membran kerabang selaput telur dan juga menginisiasi pengapuran awal. Nah, proses yang terjadi itu ada membranogenesis atau pembentukan selaput telur. Mekanismenya itu ada di sini kelenjar di dalam isthmus itu menyekresikan serat protein keratinosa. Itu untuk membentuk 2 lapisan selaput, yaitu membran cangkang dalam dan juga cangkang luar. Kedua membran itu melekat erat kecuali pada bagian ujung telur. Lapisan itu memisah dan juga membentuk rongga udara atau air cell. Di bagian akhir isthmus itu ada bintik-bintik kalsium itu untuk inisiasi inti mamila. Lama waktu proses itu ada 1 hingga 1,5 jam. Kelima ada uterus. Nah, ini ada kelenjar kerabang atau sel gland. Ini bagian saluran yang melebar, dindingnya tebal, dan juga memiliki vaskularisasi atau pembuluh darah. Ini kayak rahim sementaranya telur begitu. Fungsi utama itu ada menyerap air dan garam. Nama prosesnya itu ada plumping atau penggembungan telur, diikuti dengan kalsifikasi atau calcate deposition. Mekanisme itu ada, yang pertama ada plumping. Selama beberapa jam itu air, glukosa, dan juga elektrolit dipompa masuk menembus membran kerabang ke dalam putih telur. Itu membuat volume putih telur itu membengkak hingga 2 kali lipat. Tahap utama itu ada kalsifikasi, itu uterusnya menyerap kalsium dan juga ion karbonat dari darah dalam jumlah yang lumayan besar untuk membentuk kristal kalsium karbonat atau kalsit. Kristal ini ditumpuk secara rapi dari membran luar membentuk struktur cangkang yang keras dan berpori. Tahap akhir di dalam ini ada sebelum bertelur, kelenjar uterus itu menyekresikan pigmen, misalnya kayak porfirin untuk cangkang coklat, dan juga melapisi permukaan luar cangkang dengan senyawa-senyawa lipid tipis yang disebut dengan kutikula. Itu fungsinya untuk menyumbat pori-pori agar bakteri nggak masuk ke dalam. Lama waktu proses di dalam ini ada 18 sampai 22 jam. Ini paling lama dalam proses pembentukan telur. Selanjutnya ada vagina. Vagina ini adalah saluran pendek, ini bentuk S harusnya. Ini untuk menyambungkan uterus dan kloaka. Fungsi utama ini sebagai jalur lintasan akhir telur, tempat penyimpanan sperma dan juga proses pengeluaran telur. Nah, prosesnya ini ada oviposis atau proses bertelurnya. Mekanismenya ada mengandung kantung mikro bernama sperm host atau glands yang berfungsi menyimpan sperma ayam jantan agar tetap hidup selama berhari-hari. Saat proses bertelur atau oviposis ini mendorong telur ke vagina. Vagina kemudian mengalami eversi atau menonjol atau membalik keluar gitu. Mekanisme
Mekanisme ini membalik penting karena menuju udara luar tanpa menyuruh bagian dalam kloaka, sehingga telur bebas dan dari kontaminasi atau feses atau urin. Lama waktunya itu cuma sebentar karena dalam bertelur paling cuma beberapa menit saja. Dan terakhir ada kloaka. Ini adalah ruang atau lubang pelepasan akhir yang bersifat multifungsi pada unggas. Fungsi utama itu ada gerbang keluar terakhir untuk sistem pencernaan atau feses, sistem ekskresi, dan juga sistem reproduksi untuk mengeluarkan telur. Sekian penjelasan saya tentang gambar ini. Terima kasih. Gelo.